geopolitik dunia Islam, geo berarti bumi, politik berarti siasah politik. Kalau saya bilang geopolitik dunia Islam berarti bagaimana pengaruh posisi kaum muslimin secara politik ketika peta itu dibentangkan. Jadi kondisi pengaruh kaum muslimin di muka bumi itu sekarang seperti apa? Kalau di tahun sebelumnya ini, maka ini kondisi geopolitik. Kaum muslimin menguasai beberapa negara ini. Terus kemudian sekarang kita bahas secara geopolitik, sebenarnya dunia Islam memiliki posisi yang teramat strategis dan luas, wilayah yang sangat luas. Paling tidak mengikuti 50 negara yang mayoritas sekarang muslim. Kalau di Eropa mungkin yang muslim itu sekarang tersisa sebagian kecil Turki, kemudian ada saudara-saudara kita di Albania, kemudian sebagian di Bosnia dan lain-lain. Kalau di Afrika itu di Afrika Utara, terus di Afrika Timur, sebagian Afrika Tengah, kemudian di Asia mungkin mayoritas, terus kemudian terutama Asia Tenggara mayoritas, dan ya seperti itu saja posisi kaum muslimin. Di negara lain ada tetapi tidak signifikan jumlahnya. Hanya saja karena konsep geopolitik sekuler, dunia Islam yang awalnya merupakan satu kesatuan kawasan kemudian terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara bangsa atau nation state. Negara bangsa adalah batas wilayah imajiner, batas wilayah yang kita tidak pernah ngerti batas-batasnya, tetapi kemudian para pemimpin negara itu bersepakat membuat batas-batas menurut syahwat mereka. Sehingga kemudian kita melihat kenapa Kalimantan di selatan itu ada Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, dan Kaltara. Sementara utaranya ada Malaysia, kemudian Brunei Darussalam. Batas itu adalah batas imajiner. Secara fakta batas itu tidak ada. Secara fakta maksudnya adalah kalau secara fakta kita turun, sekarang batasnya berupa patok-patok sepanjang 1 kilometer ada patok. Tetapi yang saya maksud adalah kenapa kemudian dikasih batas di situ. Sebagaimana juga antara Timur Leste dengan NTT di Kupang, sebagaimana juga pulau Papua, antara Papua Barat dan Papua Timur. Papua Barat, Papua Timur mengacu kepada Papua Nugini dan Papua, karena Papua sekarang ada 5 provinsi. Ada Papua Barat, Papua Timur, Papua Selatan, Papua Tengah, dan lain-lain. Jadi kenapa kemudian ada batas-batas itu? Lah batas-batas itu hasil kesepakatan orang-orang non-muslim yang memaksakan diri sebagian kaum muslimin agar kemudian berkelompok menurut keinginan para penjajah. Jadi antara Malaysia, Sarawak, dan Kalimantan batas itu dibuat oleh Inggris dan Belanda atas kesepakatan dan kemudian patok dan ketok palu PBB. Demikian juga batas antara Timur Leste dengan NTT itu kesepakatan Belanda, kemudian Portugis dan PBB. Demikian juga Papua Nugini dan Papua itu ditetapkan oleh PBB atas kesepakatan antara Inggris dengan Belanda. Kita itu nggak dilibatkan, apalagi kaum muslimin. Tiba-tiba tanah kita dipatok oleh orang lain, kita nggak dimintai pendapatnya. Kira-kira begitulah kondisi kita di Gaza. Nanti kita masuk ngobrol lebih jauh lagi. Kenapa yang kemudian mengatur Gaza bukan orang-orang Palestina, bukan kaum muslimin secara politik, tetapi orang-orang kafir secara peradaban, secara politik. Bahkan penjajahnya diikutkan dalam membagi wilayah sesahannya, sementara mestinya dia diadili.